Halo, jumpa lagi dengan Pak Agung dalam pembelajaran matematika. Terima kasih bagi kalian yang telah bergabung di channel ini. Bagi yang belum, silahkan tekan tombol subscribe, bunyikan loncengnya agar kalian tidak tertinggal konten-konten yang baru dari Pak Agung. Kita masih akan melanjutkan persamaan kuadrat bagian yang ke-6, yakni bagian menyusun persamaan kuadrat. Mari kita mulai saja. Kita mulai dengan pemikiran penyelesaian akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0 adalah kita faktorkan seperti bagian sebelumnya. X dikurangi 2 kali X dikurangi 3 sama dengan 0. Kita dapatkan X dikurangi 2 sama dengan 0 atau X dikurangi 3 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 2 atau X sama dengan 3. Apabila dibalik, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 4 dan 5 adalah X dikurangi 4 kali X dikurangi 5 sama dengan 0. Kita kalikan satu-satu, kita jabarkan. X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5X ditambah 20 sama dengan 0. Sekali lagi, X kali X, X kuadrat, negatif 4 dikalikan X negatif 4X, X dikalikan negatif 5 itu negatif 5X, dan negatif 4 dikalikan negatif 5 itu plus 20. Kalau kita sederhanakan, X kuadrat dikurangi 9X ditambah 20 sama dengan 0. Sekali lagi, persamaan kuadrat yang akar-akarnya 6 dan negatif 8 adalah X dikurangi 6 dikalikan X ditambah 8 sama dengan 0. Karena di sini akarnya negatif 8, maka di sini X ditambah 8. Kita kalikan satu persatu. X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8X dikurangi 48 sama dengan 0. Apabila kita sederhanakan, X kuadrat ditambah 2X dikurangi 48 sama dengan 0. Dengan pemikiran tersebut, secara umum, persamaan kuadrat yang akar-akarnya P dan Q adalah X dikurangi P dikalikan X dikurangi Q sama dengan 0. Apabila kita jabarkan, X kuadrat dikurangi PX dikurangi QX ditambah PQ sama dengan 0. Dan apabila kita sederhanakan, X kuadrat dikurangi P ditambah QX ditambah PQ sama dengan 0. Dengan demikian, persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 dan X2 adalah X dikurangi X1 kali X dikurangi X2 sama dengan 0, atau X kuadrat dikurangi jumlah X1 dan X2 X ditambah hasil kali X1 kali X2 sama dengan 0. Jadi boleh pakai yang atas ini atau yang bawah ini. Contoh soal yang pertama. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan 9. Jawab. Persamaan kuadratnya X kuadrat dikurangi jumlah akar X ditambah hasil kali sama dengan 0. Ini kalau dijumlah 7 tambah 9, dan kalau dikalikan 7 kali 9. Ini 16, ini 63. Sehingga persamaan kuadratnya X kuadrat dikurangi 16X ditambah 63 sama dengan 0. Contoh soal yang kedua.
Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 5 dan 8. Mari kita jawab. X kuadrat dikurangi jumlah akar X ditambah hasil kali sama dengan 0. Berarti X kuadrat dikurangi negatif 5 ditambah 8, X, ditambah negatif 5 kali 8 sama dengan 0. Negatif 5 ditambah 8 itu 3. Negatif 5 dikalikan 8 itu negatif 40. Berarti X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 40 sama dengan 0. Contoh soal yang ketiga. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya setengah dan 2/3. Mari kita jawab. Persamaan kuadratnya X kuadrat dikurangi jumlah X1 dan X2X ditambah hasil kali X1 dan X2 sama dengan 0. X kuadrat dikurangi setengah ditambah 2/3 X ditambah setengah kali 2/3 sama dengan 0. Setengah ditambah 2/3 ini kita samakan penyebut. Setengah itu 3/6. Sedangkan 2/3 itu 4/6, sehingga kalau dijumlah menjadi 7/6. Perkaliannya, 1 dikalikan 2 itu 2, 2 dikalikan 3, 6, sehingga 2/6. X kuadrat dikurangi 7/6, X ditambah 2/6 sama dengan 0. Seluruhnya kita kalikan 6. Menjadi 6X kuadrat dikurangi 7X ditambah 2 sama dengan 0. Contoh soal yang keempat. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 0 dan 3/4. Sama. X kuadrat dikurangi 0 ditambah 3/4X ditambah 0 kali 3/4 sama dengan 0. 0 ditambah 3/4 itu 3/4. 0 dikalikan 3/4 itu 0. X kuadrat dikurangi 3/4 X ditambah 0 sama dengan 0. Kita kalikan 4 semua. Sehingga menjadi 4X kuadrat dikurangi 3X sama dengan 0. Kita lanjutkan contoh soal yang kelima. Ini lebih menarik. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 7X ditambah 9 sama dengan 0. Kita bahas. Misal, akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 7X ditambah 9 sama dengan 0 itu adalah P dan Q. Maka, pertama kita jumlah. P ditambah Q itu min B per A. Seperti bab sebelumnya, yaitu 7/1 sama dengan 7. P kali Q, C per A, 9/1 sama dengan 9. Persamaan kuadrat baru, akar-akarnya X1 dan X2. Maka, X1 sama dengan P ditambah 3, X2 sama dengan Q ditambah 3. Sehingga X1 ditambah X2 itu P ditambah 3 ditambah Q ditambah 3. Kita sederhanakan. P ditambah Q ditambah 6. Padahal P ditambah Q tadi sama dengan 7. Berarti sama dengan 7 ditambah 6 atau sama dengan 13. Berikutnya, X1 kali X2 itu P ditambah 3 dikalikan Q ditambah 3. Kita kalikan satu-satu. Menjadi PQ ditambah 3P ditambah 3Q ditambah 9. Kita sederhanakan. PQ ditambah 3 kali P plus Q ditambah 9. PQ tadi 9. Ya, dari sini tadi. P ditambah Q 7. Jadi 9 ditambah 3 kali 7 ditambah 9. Sama dengan 39. Jadi persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 dan X2 adalah
X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. X1 ditambah X2 kita ganti 13, X1 kali X2 kita ganti 39. X kuadrat dikurangi 13X ditambah 39 sama dengan 0. Contoh soal yang ke-6. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 4 kalinya dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0. Kita bahas. Ini menarik. Misal akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0 adalah P dan Q. Maka P ditambah Q min B per A berarti negatif 6 dibagi 1 atau negatif 6. P kali Q, C per A 8 per 1 berarti sama dengan 8. Persamaan kuadrat baru akar-akarnya X1 dan X2. Maka X1 nanti sama dengan 4P karena 4 kalinya. X2 sama dengan 4Q. Sehingga X1 ditambah X2 itu 4P ditambah 4Q. 4-nya kita keluarkan. Menjadi 4 kali P ditambah Q. Padahal P ditambah Q tadi kan negatif 6. Berarti 4 kali negatif 6 sama dengan negatif 24. Sekarang kita kalikan. X1 kali X2. 4P dikalikan 4Q. Sama dengan 16 PQ. PQ kita ganti 8. 8 ini tadi. 16 dikalikan 8 sama dengan 128. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya X1 dan X2 adalah X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. X1 ditambah X2 kita ganti negatif 24. X1 kali X2 kita ganti 128. Berarti jawabannya adalah X kuadrat ditambah 24X ditambah 128 sama dengan 0. Sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, share, like, dan subscribe. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih.